حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده. يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلالك وجهك الكريم عظيم سلطانك. اللهم إنا نسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والسلامة من كل إثم والغنيمة من كل بر والفوز بالجنة والنجاة من النار. اللهم أحسن شأننا كله. اللهم زدنا ولا تنقصنا وأكرمنا ولا تهنا ويسر لنا ولا تعسر علينا وأرضنا وارض عنا وتقبل منا وأدخلنا الجنة بسلام آمنين dan tepat sehingga mendapatkan keberkahan di dunia dan di akhirat. Duhai Allah yang Maha mengabulkan hajat, jadikanlah Basnas Batam sebagai lembaga zakat yang selalu menjaga amanah dalam mengelola zakat dan seluruh dana umat, berkomitmen untuk melaksanakan tata kelola yang profesional dan akurat, serta mendistribusikannya kepada mustahik secara cermat demi terwujudnya Batam bertakwa, Batam cerdas, Batam makmur, Batam peduli, dan Batam sehat. Ustadz bila syurafah yang kami muliakan Bapak Kiai Haji Derajat LCMA, pimpinan Basnas RI yang sudah berkenan untuk menghadiri wisuda santri kami, wisuda Rumah Mahfiz. Yang kami hormati seluruh OPD, yang terkhusus Bapak Wali Kota Batam yang dalam hal ini diwakili oleh Asisten 1 Bapak Dr. Andes Disbani MSI, dan juga hadir di tengah kita ada Ketua NU Kota Batam Bapak Kiai Haji Mandipani, kemudian pimpinan Basnas Provinsi Waka 1 Suparwi Esos MM, kemudian Waka 3 Bapak Nanambati SPDI, serta ada juga di tengah kita ada Ketua PMD Kota Batam Bapak Dr. Suyono MAG. Tentunya juga hadir di sini pakar zakat Bapak Dr. Musami Hussein, Ketua BMGG, pimpinan Basnas Kota Batam Waka 1, Waka 2, Waka 3, dan Waka 4, serta Dokter Penanggung Jawab Rumah Siat Basnas, dan tentunya yang kami banggakan Ustadz-Ustadzah yang mengelola Rumah Tahfiz Basnas. Ada Ustadz Atik, Ustadz Rahman, Ustadz Rayyan, dan juga Ustazah Umul dan Ustazah Syahidah. Tentu yang kami banggakan para wali santri yang hadir di sini yang sudah berkenan untuk menghadiri acara wisuda santri dan santriwan santriwati yang akan diwisuda pada pagi ini. Wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Yang kami hormati Ketua Basnas RI Bapak Ahmad Sudrajat, selamat datang di Kota Batam Bapak. Yang kami hormati Kepala Kejaksaan Negeri Kota Batam diwakili Pak Roy. Yang kami hormati Pak Lukman Tifai, Ketua Majelis Ulama Indonesia Kota Batam. Yang kami hormati Pak Dr. Suyono, Ketua Persatuan Mubalik Kota Batam. Ada Pak Deden Serajuddin, Ketua BMGG Kota Batam. Sudah bisa berkiprah di dalam berbagai macam ajang perlombaan, terutama MTQ dan STQ. Kita Batam sudah menerima juara umum MTQ di provinsi, juara umum STQ di provinsi, dan sebahagian besar kafilah-kafilah dari provinsi Kepulauan Riau itu berasal dari Kota Batam. Alhamdulillahirabbil alamin. Bapak Ibu yang kami hormati, pertama kami ingin juga menyampaikan permohonan maaf dari Bapak Wali Kota Batam. Seharusnya saya bersama Pak Samudin dan Mbak Kesra hadir di sini untuk mendampingi beliau, tetapi mendadak di detik-detik terakhir beliau mewakilkan kepada kami karena beliau ada kegiatan. Sudah mulai dijauhkan dulu sejak tahun 2005. Ya, 2005 ketika kita baru pertama kali melakukan pemilihan wali kota Batam secara definitif, karena sebelumnya Batam merupakan kota media administratif. Nah,
Sejak itu kemudian kita berupaya untuk menghidupkan kehidupan beragama. Bagaimana masyarakat Batam ini menjadi masyarakat yang madani, masyarakat yang berperadaban. Membangun fisik sebuah kota itu lebih mudah daripada membangun mental dan spiritualnya. Kalau saat ini Pak Wali Kota sebagai Wali Kota Batam dan sekaligus juga Kepala BPD Batam sudah melakukan pembangunan berbagai macam infrastruktur. Pak Ahmad Sudrajat mungkin kalau landing di Batam sudah agak berubah, makanya saya tanya tadi kapan terakhir Bapak datang? 2021. Nah, 2021 jadi landing saja keluar airport sekarang sedang ditata sebuah bundaran yang cukup besar, nanti akan menjadi salah satu ikon Kota Batam. Kemudian jalannya sudah dibangun 5 lajur kiri, 5 lajur kanan, artinya ada 10 lajur di masing-masing jalurnya itu. Kemudian nanti juga ada bandaranya sendiri akan mulai dibangun juga Pak, karena sudah dikerjasamakan dengan konsorsium termasuk salah satunya Incheon di dalamnya dari Korea Selatan. Nah kemudian pelabuhan laut juga sedang dikembangkan, beberapa kawasan ekonomi sedang dikembangkan, dan yang terakhir kita mendengar informasi dan ini cukup cukup membanggakan bagi kita bahwa akan ada investasi dalam jumlah yang cukup besar di Rempang. Itu nanti bekerja sama dengan investor dari China itu akan membangun pabrik kaca terbesar di Asia Tenggara, di Asia nanti. Sekarang itu untuk pasarnya adalah pasar seluruh dunia. Jadi lebih tepatnya sebenarnya pembangunan untuk solar panel. Jadi nanti itu akan dibangun, jadi investasinya akan mencapai sampai dengan 380 triliun. Jadi kalau ini masuk dan dia akan bisa menyerap tenaga kerja sampai dengan 300.000 orang. Sekarang kalau kita bayangkan di Batam saja tenaga kerja sektor formal itu 300.000 lebih kurang yang bekerja di sektor formal industri penduduk Batam 1,2 juta. Nanti pasti akan Batam semakin menjadi daya dorong bagi pengembangan investasi dan tempat orang untuk merubah penghasilannya di Kota Batam. Nah kita bersyukur bahwa kita memiliki pemimpin yang betul-betul peduli kepada kotanya. Beliau, Pak Wali Kota Batam, bukan hanya memikirkan pembangunan fisik kota, tapi sejak awal kepemimpinan sudah memberikan perhatian yang cukup besar, terutama bagi orang-orang yang mengembangkan agama Islam. Yang misalnya ada di Batam dulu dibuat PNB, Pak Ahmad Sudrajat. Jadi kalau kita melihat cikal bakalnya itu di Batam ada PNB itu pertama kali di Batam. Kemudian IPIN, ya, imam masjid juga di Batam, persaudaraan imam masjid. Kemudian juga yang lain-lainnya yang banyak kita yang melakukan di Batam. Kemudian sejak itu diberikan insentif oleh Pak Wali Kota Batam kepada imam masjid, kepada guru-guru TPQ, kepada PNB, kepada mubalik, kepada pendeta menetap termasuk juga diberikan. Kemudian posyandu, kades posyandu, RT/RW dan lain sebagainya. Nah ini semua adalah sebagai dukungan dan bentuk perhatian, walaupun kami menyadari, pemerintah Kota Batam menyadari bahwasanya apa yang kami berikan tidaklah sebanding dengan apa yang telah Bapak Ibu korbankan dalam pengembangan dan membela agama Allah ini. La ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma ya man ja'alta as-salata 'ala an-nabiy minal qurbat ataqarrabu ilayka bi kulli salatin sulyat 'alayhi min awwali nash'atin ila ma la nihayata lil kamalat. Ilahi anta maksudi, ya Allah engkaulah tujuan kami. Waridhaka matlubi, kami mohon ridhamu ya Allah. A'tina mahabbatak wa ma'rifatak, berikan cinta dan ma'rifatmu kepada kami. Hasbi Rabbi Jalla Allah, ma fi qalbi ghairullah.
Jallallah ma fi qalbi ghairullah ala Muhammad sallallahu la ilaha illallah. Penguatan Al-Quran, dan nanti Bapak Ibu sekalian akan mendapatkan balasan, mendapatkan suatu kemuliaan di hadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala karena menjadi bagian ahlullah. Bapak Ibu sekalian berbahagia, saya pernah berkunjung ke Batam, Pak Asisten, dan memang betul kata Pak Asisten, pas saya turun, jalannya kok ini sudah luas sekali ini, pembangunan di mana-mana. Kemudian saya semalam muter juga melihat perjalanan, dan tadi pagi habis subuh saya pun olahraga ke kanan dan ke kiri. Guru saya di Dubai, Syekh Muhammad Mukbir An-Nadhari, nasihat Raja Dubai. Ketika saya ngaji dengan beliau di Dubai, alhamdulillah beliau masih sehat. Beliau ngajak saya subuh-subuh, sholat subuh di beberapa tempat dalam kunjungan kami. Pak Asisten, subuh pertama di masjid ini, subuh kedua di masjid yang lainnya. Selama 1 minggu saya di sana, di rumah beliau. Beliau ngajak saya jalan kaki. Padahal penasihat raja, Pak, dan tidak dikawal. Tidak dikawal, kata beliau, Ahmad, kita sholat tahajud dulu, setelah itu kita jalan ke masjid sebelah sana. Masjidnya dekat pantai kebetulan, Pak. Kemudian beliau sengaja di luar, jamaah masuk, kemudian mengadakan sholat subuh. Beliau di belakang, tidak di depan, di belakang. Kenapa? Ternyata beliau juga salah satu dewan pengawas imam-imam masjid di Dubai. Ini menarik, Pak, menarik, karena di Dubai itu masyarakatnya internasional. Terus beliau setelah sholat subuh panggil saya, Ahmad, kamu tahu nggak tadi imamnya subuh? Ya, saya tahu, saya. Apa yang kamu perhatikan dari imam di masjid di Dubai ini? Saya cari apa ini? Saya bilang sama seperti di Indonesia, di tempat saya. Apa yang sama ini? Imamnya baca doa kunut. Kata beliau begini, jangan kamu lihat perspektif fikih kunut itu. Kenapa? Karena akan panjang. Ada yang tidak kunut, ada yang kunut. Jangan dilihat perspektif fikih, tetapi lihat substansi sholat itu. Sholat huwa doa. Sholat itu adalah lugatan doa. Bayangkan mereka ini mau berangkat kerja, bangun dari rumahnya, mau berangkat kerja, dan masjidnya full, penuh, Pak. Masjidnya penuh. Kata beliau substansi doa. Coba kamu perhatikan satu-satu kalimat doa tersebut. Allahumma hdina fi man hadait. Kata beliau, sesuatu yang sangat mahal di sisi Allah dan buat umat manusia adalah hidayah, petunjuk agar dalam kehidupan kita dibimbing oleh Allah. Pagi-pagi imam itu sudah membimbing, Allahumma hdina fi man hadait, wa afina fi man afait, wa tawallana fi man tawallait. Ya Allah, kirimkan kepada kami pemimpin-pemimpin yang Kau amanahkan untuk menjaga kawasan dimanapun kita berada. Yang menarik kata beliau, wa barik lana fi ma a'tait. Ya Allah, berkahi apa yang Kau berikan. Kamu tahu nggak rahasianya? Mengapa Dubai ini maju dari kawasan gurun menjadi kawasan yang jadi mega kuliah ini? Karena diawali dengan doa.
tersebut. Dalam tanda petik sama istrinya dengan gini, bah, yai dakwah sih dakwah, tapi kan dapur harus kebun. Gitu. Betul bu? Semalam betulnya betul. Bapak-bapak ingat pak, meskipun bapak ibu sekalian menjadi pejabat, bertugas di mana saja, menjadi guru, menjadi apa saja, kata istri-istri kita, jangan lupa dapur harus kebun. Nah, riwayat hadis tadi itulah yang diajarkan oleh Mbah Walid Bangkalan kepada istri beliau supaya mengamalkan di mana saja ketika berada, ucapkan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan surat Al-Ikhlas. Begitu keluar rumah, begitu masuk rumah, maka ucapkan itu. Makanya Pak Kiai Lukman, para kiai, para asatidz, saya nginjak di Batam itu, saya baca itu. Saya baca itu sampai masuk ke hotel. Supaya apa? Supaya ibadah sholihin itu ngejaga kita gitu. Diingatkan kita. Kenapa? Bapak-bapak, ibu-ibu, jasad memang mati dan hilang, tapi ruh tidak mati dan kekal abadi. Jasad bapak ibu sekalian meninggal, tapi ruh tidak mati dan tidak pernah ada tuanya ruh itu. Ruh itu dijaga di dalam kemuliaannya Allah, karena roh itulah yang memang menjadi substansi dari kehidupan makhluk Allah. Wa nafakhtu fihi min ruh. Ruh. Kalau badan mah hilang, bangunan bisa hilang, tapi ruh daripada bangunan itu yang penting. Batam ini bisa maju, tapi bagaimana melahirkan ruh Batam yang maju ini dikuatkan dengan doa-doa yang tadi. Tidak salah Basnas Kepri dan Basnas Batam mendirikan rumah tahfiz. Adik-adik, saya semalam Pak Asisten bertemu dengan adik-adik, dan dalam dialog mereka ingin, Pak Ajar, kami ingin ke luar negeri, ada ingin sekolah ke luar negeri, Pak Asisten. Saya langsung telepon orang Tunis. Adik-adik semalam langsung diskusi ya dengan jaringan saya di Az-Zaitun di Tunis, yang memang lagi kebetulan ada di rumah saya. Jadi saya tidak ajak. Tadinya mau saya ajak Pak Asisten biar tahu Batam, tapi beliau mengajar di beberapa pesantren, terus saya ajak bicara sama anak-anak. Dan beliau bilang, Ahmad, sampaikan kepada pecinta-pecinta Al-Quran Batam, jika mereka ingin studi ke negara saya akan bantu seperti kamu membantu saya untuk belajar di Indonesia. Jadi saya asisten, saya ngasih beasiswa ke orang Tunis, 2 orang belajar Islam di Indonesia. Kalau Islamnya mungkin dia sudah menguasai, karena Universitas Zaituna itu universitas tertua di dunia sebelum adanya Al-Azhar, Zaituna dan Qurawiyin. Di sana ada makam sahabat, saya pernah ke sana. Saya ingin, bukan hanya sekolah dia, saya ingin dia tahu Islam, umat Islam di Indonesia itu seperti apa, sehingga nanti dia menjadi dubes-dubes yang ada di negaranya, pulang dia menceritakan tentang Indonesia, bukan kita yang menceritakan. Dia menjadi singer-singer, menjadi vokalis-vokalisnya Indonesia untuk menceritakan Indonesia, negara yang baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur, yang sudah dimaktubkan dalam Al-Quran, semuanya ada di Indonesia. Tinggal bagaimana umat Islamnya menguatkan itu menjadi sebuah kekuatan untuk kita membuktikan di hadapan Allah sebagai umat yang baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Mereka adalah dalam genggaman yang ditetapkan oleh Allah. Makanya saya mirip, kalau ada anak-anak Bapak Ibu sekalian yang ngapalin Quran, saya di rumah ada 250 orang dan tidak saya ajari apa-apa kecuali pertama Al-Quran, Pak Asisten. Mengapa? Al-Quran, karena itulah fondasi buat bangunan besar yang kita akan bangun. Gedung ini kuat karena fondasinya kuat. Saya lihat pembangunannya besar, kuat karena fondasinya kuat, dan fondasi itu adalah kumpulan batu kali. Batu kali itu adalah personal seseorang jika
dia diibaratkan sebagai batu kali. Ketika kita ingin membangun masyarakat madani yang kuat berbasis Al-Quran, maka anak-anak kita, keluarga kita tanamkan Al-Quran. Nah, ini penting nih Bapak sekalian. Saya semalam cerita, Pak, saya sakit. Ketika saya tugas di Qatar, kerjaan saya adalah membebaskan para TKW yang akan digantung. Perintah waktu itu, saya bukan PNS, Pak. Saya bukan orang debel, tapi saya membantu dalam hal siapapun ketika diminta untuk membantu, saya membantu sebagai translator, sebagai penerjemah. Kata Gus Dur begini, siapapun masyarakat kita di luar negeri yang dalam keadaan masalah, menangkan dia, hormati dia, menangkan dan bawa pulang ke Indonesia dalam menang. Jadi kata beliau, jangan pulang kalau nggak menang. Gitu Pak. Waduh. Alhamdulillah banyak yang menang, tapi alhamdulillah banyak yang nggak menang. Kenapa? Mereka dibakar, dibunuh, diperkosa, disikat. Kita tidak menemukan hidupnya, tapi hanya menemukan jasadnya dibakar. Itu yang saya kejar orang Arab. Sampai ke liang lahat saya kejar orang Arab. Paling tidak kita harus bawa uang dia ke Indonesia untuk keluarga. Tapi kan gak enak bawa uang 3 miliar tapi orangnya sudah meninggal, Pak Asisten. Terakhir sebelum Covid, mungkin Bapak Ibu sekalian lihat, kita membebaskan Eti. Kalau di Google tuh ada Eti. Kami masuk ke sana, kami bergerak. Pihak raja angkat tangan, ini bukan hak kami, kata keluarga pangeran, itu hak pribadi daripada orang yang dibunuh. Gara-garanya kenapa, Pak? Ada orang Indonesia belum pernah ke Jakarta, kemana-mana tiba-tiba berangkat ke Timur Tengah. Kemudian dia dipanggil, Ta'ali. Apa yang dibawa? Tali, Pak. Padahal Ta'ali, maksudnya kesini. Tapi dibawa tali, palunya gede, tuan rumahnya, saya mau digantung, saya disikat, Pak. Jeder. Sampai berbekas-bekas. Akhirnya perang. Ini saya cerita lagi nih biar Bapak tahu. Ada seorang ulama top hebat di Timur Tengah, dijadiin pegangan ulama Indonesia. Ulama Indonesia, wah, tahu semua orang-orang. Kalau Yarham, saya tidak enak nyebutnya namanya. Terkenal di Timur Tengah. Bikin kasus asisten, nyiksa TKW. Kata Pak Dubes, Jad, kamu berani bertemu dengan beliau? Berani Pak. Dan saya jamin menang. Oh gitu ya, iya. Itu kan guru kamu kan sering ngaji di situ. Memang saya sering ngaji dengan beliau karena tokoh top Indonesia sering ke rumah beliau di Qatar. Begitu saya datangin, saya bla. Langsung dia bilang, ya saya salah Ahmad. Apa maunya Pak Dubes? Maunya gaji 2 tahun dibayar, kasih tiket pulang dan pergi, dan kasih tambahan. Kalau tidak, kalau saya ngomong di media, habis Pak. Habis. Kata beliau, salam Pak Dubes, saya salah, keluarga salah, dan minta maaf, kami akan penuhi semuanya. Cuma modal bismillah Pak. Kenapa? Karena saya merasa benar TKW kita dinikan. Nah, Bapak Ibu sekalian, apa yang saya sampaikan dari cerita-cerita itu? Maka dibutuhkan ketangguhan pribadi untuk menjadi orang-orang sukses, dan kata kuncinya ada dimulai dari Al-Quran. Allah, falyaqra Al-Quran. Barang siapa yang ingin curhat kepada Allah, ngobrol dengan Allah, falyaqra Al-Quran, baca Al-Quran. Kalau ibu nggak percaya, nanti malam Bapak Ibu sekalian tadarusnya pertama diawali pembukaannya dengan lam taru kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil, selesai langsung ke kanan, alhaakumut takatsur hatta zurtumul maqabir, langsung ke bawah, wal asri innal insana, langsung ke kiri, ila fi quraish, langsung ke bawah, awaital ladzi yukadzibu biddin, langsung kanan,
wailul likulli humazatil lumazah, naik lagi alhaakumut takatsur, alam taro, terus bentukan itu doa pembuka baru tadarus. Nah itu namanya metode Pak, itu namanya metode Bu, baru tadarus baca. Dan ketika baca, Bapak Ibu baca, ketika mengalami apa saja, catat di baris keberapa, di halaman keberapa, di ayat berapa, dan di huruf apa, dan di itu metodologi. Artinya ketika baca Quran tidak selalu begitu baca ada yang ngantuk, itu ada tandanya Pak, karena kita sedang curhat sama Allah, Allah langsung jawab. Orang saya WA Pak asisten saja, assalamualaikum Pak asisten, beliau langsung jawab, waalaikumsalam, karena online. Demikian juga Allah, ketika kita niat maka Allah sudah pastikan. Lah kata Allah, kalau orang baca Al-Fatihah saja setiap sholat, Allah menunggu apa yang diminta. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ayo apa yang diminta, ayo diminta. Ini metode. Mudah-mudahan nanti Pak Pak Dokter dan sebagainya, saya akan hadir ke sini dengan tim untuk mengajarkan metodologi Miracle of Tadarus. Mudah-mudahan dikasih waktu, tapi saya harus konsultasikan dengan tim agar 2 atau 3 hari Bapak-bapak dibukakan, dimetodekan. Nanti setelah itu Bapak Ibu sekalian bisa melaksanakan. Saya janji sama anak-anak Taqwiyatul Hifdi. Saya pikir sudah diamalkan Pak, atau sudah ternyata belum. Sholat Taqwiyatul Hifdi 4 rakaat buat anak-anak kita cepat untuk menjadi apa yang diinginkan. Tapi buat orang tua yang sakit stroke, baca sholat 4 rakaat itu sembuh Pak, karena Rasulullah langsung bersumpah, walladzi nafsi biyadihi. Di akhir hadis itu bilang, demi kekuasaan Allah, keagungan Allah, dan kita dalam genggamannya, barang siapa mengamalkan sholat 4 rakaat setiap malam Jumat, sholat di Taqwiyatul Hifdi, dan ditutup dengan doa yang sudah diajarkan, insya Allah Allah akan berikan yang terbaik. Itu ada Pak, sholat di Taqwiyatul Hifdinya. Saya dapat dari guru saya Aulia Maliki di Makkah, dan kami dapatkan dari guru saya di Al-Azhar. Dan mudah-mudahan ini nanti diamalkan. Insya Allah pada depan saya pulang diingetin ya, diingetin supaya saya kirim kopinya, karena ijazahnya sudah saya kasihkan kepada anak-anak, amalkan anak-anak, dan ini sudah dibuktikan oleh anak-anak kami Pak di rumah. Jadi anak-anak saya Bu, yang 250 orang itu, ada yang ketika ditanya mau jadi apa, nanti kamu, saya mau jadi tukang sampah Pak. Kaget saya Pak. Kenapa? Kan ibu saya tukang mengutin sampah Pak Ustaz. Kamu mau jadi apa? Saya mau jadi tukang ojek. Loh, kenapa? Kan bapak saya tukang ojek Pak Ustaz. Kamu mau jadi apa? Saya mau jadi tukang sapu jalanan. Emang kenapa? Kan ayah saya tukang sapu jalanan Pak Ustaz. Saya katakan sama mereka, kamu boleh menjadi tukang ojek, tapi kamu pemilik seperti Grab. Kamu boleh menjadi tukang sampah, tapi kamu memiliki pabrik pengolahan sampah. Apa yang terjadi bagus sekali itu saya praktekkan metode yang diajarkan oleh guru saya itu, yang tadarus. Hanya tadarus aja. Habis maghrib sampai isya semuanya. Apa yang terjadi Bapak Ibu sekalian? Mereka sekarang menjadi ranking pertama di sekolahnya masing-masing, di tingkatannya masing-masing. Karena saya sekolahkan di luar, di tempat kami hanya asrama sederhana, tapi belum ada sekolahnya. Karena kami bentuk karakter dulu. Mereka di kelasnya masing-masing, di sekolahnya masing-masing menjadi ranking pertama. Padahal dulunya Pak Asisten ranking 30 dari 30. Kesulitan dalam mengaji. Saya ikhlas. Saya pasrah ya Allah. Saya pasrah. Bimbinglah mereka, jadikan mereka pemimpin dan orang-orang yang cerdas di saat mereka sekolah ya Allah. Yang kedua, di titik ini Bapak Ibu sekalian ada tulang ya, 2. Tulang 2 ini silakan dipegang. Itu pun ketika habis sholat saya menangis sambil membaca tadi sholawat Bushra itu, subhanallah. Tolong dong diputerin sholawat Bushranya Bapak Ibu sekalian, betapa indah sholawat Bushra. Dan mungkin saya akan baca ini dan sambil
sambil saya ketok-ketok di dua tulang ini, Bapak Ibu sekalian. Sambil kita baca itu, kita ketok dua tulang ini ada di sini. Karena ini langsung. Tapi kalau ada yang begini toilet silakan ya, jangan tentu. Jangan buat yang ibu-ibu sedang hamil atau anak-anak sedang hamil itu bisa lahir di situ. Orang yang baca sholawat, maka Allah akan kembalikan roh Rasulullah ke jasad Rasulullah. Kata Rasulullah, kata sahabat nanya, walau arinta ya Rasulullah, meskipun kau sudah menjadi tulang belulang, ya Allah berikan kekuasaan dan tidak ada bumi ini yang mampu memakan jasad para anbiya. Innal arda la ta'kulu ajsadal anbiya. Bahwa bumi tidak akan pernah mampu memakan jasad-jasad para nabi. Karena itu ketika kita berkunjung ziarah kepada Rasulullah, sampaikan salam. Sahabat nanya, ya Rasulullah, kalau yang jauh bagaimana? Meskipun mereka jauh menyampaikan salam kepadaku, maka Allah akan menjawab, dan aku diizinkan untuk menjawab salam orang-orang yang menyampaikan salam. Walau kana ba'idan, meskipun salam itu dibawakan dan dilantunkan dalam kondisi kita yang jauh, tidak berada di hadapan Rasulullah, karena semesta ini dalam genggaman Allah, dan Allah akan bukakan tetheringan dan wifi-nya untuk menyambungkan doa-doa kehadiran Allah yang cinta kepada Rasulullah SAW. Sudah di atas panggung.
Wisudawan wisudawati kategori 10 juz. Muhammad Syauqi Al-Ghifari, putra dari Bapak Rohmati. Mi'raj Ibn Sholih, putra dari Bapak Rodi Mukhlis. Sayyid Ali Nasrullah, putra dari Bapak Syarif Ibrahim. Korel Oktavit Akhil, putra dari almarhum Bapak Nurmal Nawas. Sakadewa Prana dan Nugroho, putra dari Bapak Wahyudi Nugroho. Arkanuddin Siregar, putra dari Bapak Rahmat Siregar. Muhammad Fikral Ramadansyah, putra dari Bapak Afrizal. Nurul Humairah, putri dari Bapak Setiono. Husnul Khotimah, putri dari Bapak Malik Herdiansyah. Dian Febriola, putri dari Bapak Eryanto. Najwa Lutfia Uswatun Hasanah, putri dari Bapak Rajino. Wisudawan wisudawati kategori 20 juz. Muhammad Nur Fahri, putra dari Bapak Edi Susmanto. Rafael Abrar Al-Irfan, putra dari Bapak Irfan Niasa. Muhammad Helmi Farhan, putra dari Bapak Mastori. Muhammad Uli Afwar, putra dari Bapak Maktub Rawi. Ahmad Abdullah, putra dari Bapak Sahrawi. Raisya Salwa, putri dari Ibu Ade Tawandra.
Wisnawati kategori 30 juz. Muhammad Fadlan Hazim, putra dari Bapak Muhammad Nur. Maryam Yasirli Amri, putri dari Bapak Abdus Salam. Nusaibah Nurul Aziza, putri dari Bapak Aulian Siahaan. Bapak Ibu, Puji Tuhan yang dirahmati Allah, itulah tadi nama-nama wisudawan dan wisudawati Rumah Sakit Basnas Kota Batam, kategori 10 juz, 20 juz, dan 30 juz. Dilanjutkan dengan sesi foto bersama. Ayah, Ibu, Allah telah anugerahkan dan ayah dan ibu kepadaku sebagai penuntut menuju cinta-Mu. Kau ajarkan aku arti akan sebuah keteguhan, makna kehidupan. Ayah, Ibu, maafkan anakku yang belum menjadi seperti apa yang ayah ibu harapkan. Berilah aku menjadi seorang anak yang soleh dan soleha, seperti apa yang ayah ibu mintakan kepada Allah. Tak dapat kubalas atas keringat yang terjatuh sebagai bukti pengorbananmu. Persembahkan ini sebagai penawar perihnya beban hidup yang kau rasakan. Ayah, Ibu, ini kami, anakmu, yang selalu kau gendong saat kau pulang bekerja. Kau abaikan semua rasa lelah yang kau punya. Ayah, Ibu, ini kami, anakmu, yang tak pernah lelah untuk bertanya bagaimana dunia ini bekerja. Ayah, lihatlah kami di sini, anak Seorang santri, yaitu berpegang teguh kepada Al-Quran, Sunnah Rasul, dan istiqomah. Ketika santri mempunyai 3 karakter tersebut, maka secara langsung kita ikut serta dalam pembangunan sumber daya manusia Indonesia yang berperilaku baik dan agamis. Karena Al-Quran yang selalu dibaca, dihafalkan, dan diamalkan untuk menjadi pedoman dalam hidup bermasyarakat. أيها الإخوة الكرام، كن عالما ولا تكن جاهلا، لأن الله عز وجل فضل عباده عالمي على الجاهل، كما قال تعالى في كتابه الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات، وكما قال النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم: فضل العالم على العابد كفضل القمر شامل الكواكب. وقال أحد الأجل: ليس المرء يولد عالما وليس الأخ العلم كمن هو جاهل. Pisau diasah di pagi hari. Pergi ke kebun untuk membabat. Sampai di sini sajalah pidato kami ini. Semoga bisa memberi manfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi